Halo, selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi yang menonton video ini di kanal YouTube channel saya di Wayan Satya Arestama nomor absen 36 dari kelas 10 MIPA 5. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai vektor di sini. Apa sih yang akan kita bahas mengenai vektor ini? Sudah saya buatin peta konsepnya untuk kalian semua di sini. Nah, ini dia peta konsepnya sudah ada dan tertera sangat jelas. Ya, yang kita akan bahas di sini sesuai dengan yang ada dalam peta konsepnya. Next, kita akan lanjut. Sebelum kita mengenal vektor di R2, mari kita pahami apa itu vektor di R2. Nah, sesuai dengan penjelasan di sini, vektor di R2 atau dibaca dengan vektor terletak pada ruang 2 adalah vektor yang terletak pada bidang datar. Ya, bisa dibilang itu dua dimensi lah ya. Ya, bisa lihat tuh di gambarnya. Nah, di gambar ini yang sudah kuningin. Nah, ya kan? Seperti ini. Oke. Nah, penyajian vektor di sini ya. Yang pertama itu adalah vektor posisi. Suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik 0 dan titik ujungnya ada di A1, A2, dan A3. Ya, seperti pada contoh. Lalu vektor satuan. Dalam suatu vektor dengan panjang 1, biasanya vektor satuan hanya digunakan untuk menunjukkan suatu arah. Suatu vektor dengan panjang sembarang dapat dibagi oleh panjang untuk mendapatkan vektor satuan. Ini dikenal dengan sebagai normalisasi suatu vektor. Suatu vektor satuan sering diindikasikan dengan sebuah topi di atas huruf A. Sesuai dengan apa yang sini seperti ini ya, kayak topi gitu. Nah, next materinya itu, nah untuk menormalisasikan suatu vektor ya bisa dilakukan dengan cara berikut ini di bawah ini. Nah, seperti ini, cara ini. Cara ini adalah cara yang biasanya digunakan. Lalu kita bahas mengenai tentang kombinasi yang ada dalam linear ya, kombinasi linear. Nextin. Nah, kombinasi linear. Misalkan V adalah ruang vektor di V1 dan V2 dan V seterusnya. Sebuah vektor W dalam V disebut kombinasi linear dari V1 atau V2 jika W dapat ditulis dalam bentuk seperti berikut ini. Nah, seperti ini ya rumusnya, di mana K1 K2 KR merupakan skalar. Skalar ini disebut koefisien dari kombinasi linear. Lanjutin. Sini ada operasi aljabar pada vektor R2. Adapun beberapa tekniknya yaitu adalah pertama itu teknik metode segitiga. Nah, sebagai berikut nih seperti gambar ini. Metode segitiga ini merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor pada ujung vektor pertama. Hasil penjumlahan vektor yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung-ujung di vektor kedua. Seperti pada gambar sini ya. Misalkan terdapat dua vektor A dan B. Maka penjumlahan kedua vektor tersebut dengan metode segitiga adalah sebagai berikut ini. Seperti ini. Ya, sama dengan halnya pengurangan juga seperti itu. Dibalik doang jadi keduanya. Nah, ini dia metode jajar genjang sama kayak tadi metode sebelumnya. Ini metode jajar genjang kan. Metode jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektor merupakan diagonal jajar genjang. Misalkan terdapat dua vektor A dan B, maka penjumlahan kedua vektor tersebut dengan metode jajar genjang adalah sebagai berikut ini. Seperti ini ya. Nah, sudah saya lingkari sini. Nah, ini caranya itu kayak gini. Gampang kok. Kalau bisa pasti bisa, ya. Kalau bisa belajar pasti tahu lah gimana caranya. Belum selesai sampai jajar genjang, kita bahas tentang poligon. Nah, metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Resultan dari penjumlahan vektor-vektor tersebut adalah vektor yang berpangkal di pangkal vektor pertama dan berujung di ujung vektor akhir. Misalkan terdapat 3 vektor A, B, dan C, maka penjumlahan ketiga vektor tersebut dengan metode poligon adalah sebagai berikut ini. Seperti ini ya caranya ya. Sangat mudah dipahami kalau kalian belajar dengan giat pasti bisa ya. Next, kita bahas mengenai perkalian skalar dengan vektor. Nah, tadi kita bahas mengenai penjumlahan ya. Kita sekarang bahas tentang perkalian skalar dengan vektor. Nah, oke, ini agak ketutupan ya kalau kalian bisa lihat. Perkalian skalar vektor dapat dipahami sebagai perubahan vektor awal dengan skala tertentu. Perubahan panjang pada vektor yang terjadi bisa lebih panjang, lebih pendek, atau sama dengan vektor awal. Perkalian skalar vektor juga dapat mengubah vektor bisa searah ataupun berlawanan. Nah, ini pun ada sifatnya ya. Jadi jangan sembarangan kalau misalnya perkalian itu. Memang ada sifat-sifatnya sesuai dengan sifat yang ada tertera di sini ya. Bisa di pause untuk lihat apa aja polanya ya. Jangan sembarangan. Next, di sini kita akan bahas mengenai kesamaan dua vektor. Nah,
Pengertian kesamaan dua vektor atau lebih dapat kita tinjau dari dua hal berikut ini. Oh, ini typo ya, maaf. Secara geometri, dua buah vektor dikatakan sama jika kedua vektor memiliki besar atau panjangnya ya, dan arahnya sama ya, sama di sini lihat, sama kan? Ya. Misalkan vektor, aduh, salah kan? Nah, oke, lanjutin tadi. Maaf tadi kepotong. Misalkan vektor A, B sama dengan vektor C, D. Atau kita tulis dengan AB sama dengan CD seperti ilustrasi di berikut ini. Seperti ini ya. Ya. Ini sangatlah mudah kalau misalnya kalian belajar caranya. Pasti bisa. Sah, lanjutkan ke terakhir. Materi terakhir itulah panjang sebuah vektor dan adalah jarak dari titik pangkal ke ujung titik vektornya. Karena secara aljabar titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak 2 titik. Nah, tadi tuh udah kita bahas mengenai vektor di R2 atau vektor di ruang 2 atau vektor di dimensi 2. Oke lah, apa sih namanya vektor di R2? Next, aku ada soal, saya ada soal di sini tentang vektor yang berkaitan dengan vektor. Kalian bisa jawab sini. Tentukan, misalnya diketahui dua vektor A dan B seperti gambar di bawah ini. Gambarnya seperti ini. Tentukan nilai A dan B-nya atau A kali B-nya. Oke, gampang kan? Kalau bisa langsung aja kirim di bawah. Terima kasih. Saya Setia Dana. Ya, terima kasih.